Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Arisanti, NPM 17311043, kelas A Pagi Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Seminar Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan presentasikan proposal yang berjudul Tingkat Preferensi Kepuasan dan Persepsi Risiko Masyarakat Banjarmasin terhadap Produk Hijau di Sektor Obat Tradisional secara Demografis oleh Rizka Julfikar STP MM sebagai ketua, Prihatini Ade Maivita SE MM sebagai anggota, Purboyo SE MM sebagai anggota. Latar belakang: meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau atau grand customer dari waktu ke waktu merupakan potensi pasar tersendiri yang dapat digarap oleh para produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk hijau merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga kegiatan memahami karakteristik konsumen hijau menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk atau grand marketing, agar para produsen dapat menentukan target dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Salah satu produk hijau yang saat ini terus dikembangkan oleh produk hijau di sektor obat tradisional atau OT, yang terdiri dari produk jamu, obat tradisional terstandar dan fitofarmaka, dan termasuk salah satu sektor andalan pergerak perekonomian Indonesia. Data BPOM RI menunjukkan setidaknya terdapat 751 usaha yang produksi obat tradisional di seluruh Indonesia dan 626 diantaranya merupakan usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Berdasarkan data hasil riset kesehatan hingga tahun 2017, hampir setengah atau 49,53% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas, dan proporsi masyarakat yang mengonsumsi jamu setiap hari sebanyak 4,36%, sedangkan sisanya 45,17% mengonsumsi jamu sesekali. Proporsi jenis jamu yang banyak dipilih untuk dikonsumsi antara lain seperti jamu cair, bubuk, dan jamu teduh, sedangkan proporsi terkecil adalah jamu yang dikemas secara modern dalam bentuk kapsul atau pil atau tablet. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengembangan hasil penelitian Julfikar dan Maivita yang meneliti tingkat kepercayaan dan minat beli masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau dan menemukan segmen potensial berdasarkan tingkat kepercayaan dan minat beli masyarakat Banjarmasin. Namun penelitian ini belum mengukur tingkat preferensi dan kepuasan masyarakat. Dalam penelitiannya, Julfikar dan Maivita juga menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dan minat beli masyarakat Banjarmasin sudah berada dalam kategori sedang dan dapat dikembangkan sebagai potensi pasar untuk produk hijau. Selanjutnya, Julfikar dan Maivita mengembangkan model hubungan antara persepsi nilai risiko dengan tingkat kepercayaan masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau, di mana dinyatakannya bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepercayaan masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau. Namun belum dijelaskan peran lain dari persepsi risiko dalam membentuk tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat preferensi masyarakat terhadap produk hijau. Dalam rangka untuk lebih mengembangkan produk obat tradisional, maka penelitian ini dilakukan untuk menentukan segmen pasar potensial produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis, dengan mengukur tingkat preferensi kepuasan dan persepsi risiko masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan oleh para pengembang produk obat tradisional untuk menyusun kebijakan pemasaran dalam menentukan target pasar. Rumusan masalah. Yang A, bagaimanakah tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional? Yang B, apakah variabel demografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional? Yang C, apakah terdapat perbedaan tanggapan masyarakat Banjarmasin secara demografis terhadap tingkat preferensi,
kepuasan dan persepsi risiko produk obat tradisional. Yang D, segmen pasar manakah yang potensial untuk pemasaran produk obat tradisional di Banjarmasin berdasarkan tingkat preferensi, kepuasan dan persepsi risiko masyarakat. Yang E, apakah persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat preferensi dan kepuasan masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional dan memiliki peran dalam memediasi hubungan antara tingkat kepuasan dan tingkat preferensi masyarakat terhadap produk obat tradisional. Yang F, bagaimanakah model yang dapat menjelaskan hubungan antara tingkat preferensi, kepuasan, persepsi risiko, dan variabel-variabel demografis. Tujuan dan luaran target. Yang A, mengkaji tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Yang B, untuk ikut berkontribusi dalam penelitian yang mendorong perkembangan produk hijau di sektor obat tradisional melalui masukan dan saran tentang informasi segmen potensial untuk kegiatan pemasaran produk. Yang C, sebagai referensi untuk tambahan pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran dan grant ekonomi. Tinjauan pustaka. A, green marketing dan green produk. Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan direspon oleh banyak perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang isu ini demi kepentingan bisnis mereka. Konsumen hijau atau green consumers adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang meningkat ini menimbulkan adanya green consumers yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan memiliki konsep ramah lingkungan dalam pemasaran produknya melalui green marketing. Kunci keberhasilan dan green marketing adalah memahami konsumen produk-produk ramah lingkungan atau green consumers serta karakteristik mereka agar perusahaan dapat mengembangkan strategi target dan segmentasi. B, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya dan digunakan sebagai satu strategi untuk memahami struktur pasar. Melalui segmentasi, perusahaan membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar. Penggunaan segmentasi pasar telah berkembang luas dalam kegiatan bisnis dan dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, menganalisis perilaku konsumen dan mediasi produk. Pada penelitian. Tahap penelitian. 1. Lokasi penelitian Kota Madia Banjarmasin. Waktu penelitian Oktober 2018 sampai Maret 2019. Model dan hipotesis penelitian Structural Equation Model atau SEM. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat referensi, tingkat kepuasan, dan persepsi risiko dengan menggunakan kuesioner model tertutup menggunakan skala Likert. Populasi masyarakat Kota Banjarmasin yang berjumlah 675.440 jiwa. Pengambilan sampel, metode purposive sampling dengan jumlah minimum sampel didapat dengan menggunakan rumus Slopin dengan jumlah 150 sampel. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik statistik non-parametrik yaitu uji Wilcox-Signet-Rank test untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti dan dianalisis SEM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Tahapan penelitian.
Yang pertama, merancang penelitian, kemudian menentukan populasi dan sampel, kemudian menentukan model penelitian, kemudian mengidentifikasi variabel dan indikator, kemudian kuesioner, kemudian pilot study. Apabila tidak sukses, merevisi kuesioner, kembali lagi ke kuesioner, selanjutnya pilot study. Apabila sukses, selanjutnya mengumpulkan data, selanjutnya tools IBM MOS versi 22, selanjutnya menganalisis data, selanjutnya pengujian hipotesa, yang terakhir hasil penelitian. Biaya dan jadwal penelitian. Pertama, anggaran biaya. Untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini, skema pembiayaan yang dilakukan yaitu usulan biaya APBU Uniska dengan total biaya sebesar 6 juta. Secara rinci, anggaran biaya terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama dalam bentuk justifikasi anggaran dan bagian kedua rekapitulasi anggaran penelitian. Jadwal pelaksanaan. Rencana waktu penelitian mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi pelaksanaan persiapan penelitian, pelaksanaan pra-penelitian, sosialisasi dan penetapan pelaksanaan, pengadaan alat bahan penelitian, pelaksanaan studi perpustakaan, pengambilan data di lapangan, analisis data, penyusunan laporan penelitian, pengiriman laporan penelitian, publikasi hasil penelitian. Sekian